Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan betapa besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim? Mereka bukan sekadar anak-anak yang kehilangan orang tua, tetapi mereka adalah permata yang dititipkan Allah kepada kita. Sebuah ujian keimanan dan ladang pahala yang tak terhingga. Rasulullah SAW, teladan terbaik kita, memberikan begitu banyak petunjuk dan motivasi tentang bagaimana kita seharusnya bersikap kepada mereka. Ada satu hadis yang sangat menyentuh hati, yang diriwayatkan oleh Sal bin Sa'id. Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu sedikit merenggangkan keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Coba kita bayangkan sejenak jari telunjuk dan jari tengah, betapa dekatnya jarak keduanya. Rasulullah menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan kedekatan yang luar biasa di surga bagi orang-orang yang peduli dan menyantuni anak yatim. Ini bukan janji biasa. Ini adalah jaminan tempat yang istimewa, berdampingan dengan manusia termulia, Nabi Muhammad SAW. Menanggung anak yatim di sini artinya bukan hanya memberi uang, tapi mencakup segala aspek kehidupannya, mengurus makannya, pakaiannya, pendidikannya, dan yang terpenting, memberikan kasih sayang dan bimbingan akhlak yang baik. Sama seperti kita merawat anak kandung kita sendiri. Keutamaan ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang mengadopsi anak yatim untuk tinggal serumah. Bahkan sekecil apapun bentuk kepedulian kita, selama itu tulus karena Allah, akan memiliki nilai yang besar. Menyantuni mereka melalui lembaga-lembaga terpercaya, membantu biaya sekolah mereka, atau sekadar memberikan hadiah untuk membahagiakan hati mereka. Semua itu termasuk dalam cakupan menanggung anak yatim. Intinya adalah memastikan mereka tidak merasa sendirian dan mendapatkan hak-hak mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan bermanfaat. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan standar yang jelas bagi kita. Rumah terbaik bukan yang paling mewah atau paling besar. Rumah terbaik adalah rumah yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu sumber keberkahan terbesar adalah kehadiran anak yatim yang kita muliakan. Sebaliknya, rumah yang paling buruk adalah rumah di mana seorang anak yatim disia-siakan atau dizalimi. Ini adalah peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kita meremehkan keberadaan mereka, atau bahkan, nauzubillah, memanfaatkan kelemahan mereka untuk mengambil hak-hak mereka. Memperlakukan anak yatim dengan baik, itu seperti apa? Sederhana saja. Berikan senyuman yang tulus, usap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dengarkan ceritanya, dan berikan nasihat yang lembut. Perlakukan mereka dengan adil. Jangan membeda-bedakan mereka dengan anak-anak kita sendiri. Ingatlah, Rasulullah sendiri adalah seorang yatim. Beliau merasakan betul bagaimana rasanya tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Oleh karena itu, beliau sangat memahami dan menekankan pentingnya menyayangi anak yatim. Bahkan, mengusap kepala anak yatim saja sudah dijanjikan pahala yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengeluhkan hatinya yang keras. Nabi pun bersabda, "Apakah kamu ingin hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berilah ia makan dari makananmu. Niscaya hatimu akan menjadi lunak, dan kebutuhanmu akan terpenuhi." Luar biasa bukan? Di saat kita merasa hati kita keras, sulit khusyuk dalam ibadah, atau
merasa rezeki seret. Salah satu solusinya adalah dengan mendekati anak yatim. Memberi kasih sayang kepada mereka ternyata bukan hanya membahagiakan mereka, tapi juga menjadi terapi untuk melembutkan hati kita sendiri dan menjadi wasilah dibukanya pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang yang kita berikan kepada mereka akan kembali kepada kita dalam bentuk kelapangan hati dan keberkahan hidup. Terkadang kita berpikir, menyantuni anak yatim itu butuh biaya besar, padahal tidak selalu. Islam tidak pernah membebani umatnya di luar kemampuan. Sebuah senyuman, sebuah pelukan, sebuah perhatian tulus, itu semua adalah bentuk santunan yang sangat berarti bagi seorang anak yang merindukan kasih sayang orang tua. Allah melihat ketulusan hati kita, bukan besarnya materi yang kita berikan. Namun, di sisi lain, ada peringatan yang sangat keras bagi mereka yang berani memakan harta anak yatim secara zalim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Ayat ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Allah menyamakan perbuatan memakan harta anak yatim dengan menelan api neraka secara langsung. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa perbuatan tersebut. Harta anak yatim adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jika kita diamanahi untuk mengelola harta mereka, maka kita harus melakukannya dengan penuh kejujuran dan kehati-hatian sampai mereka dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Jangan pernah terbersit sedikit pun di dalam hati kita untuk mengambil keuntungan dari harta tersebut secara tidak hak. Sahabat-sahabat sekalian, setelah mendengar hadis-hadis mulia dan ayat Al-Quran tadi, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana peran kita dalam membahagiakan anak-anak yatim di sekitar kita? Mungkin ada tetangga kita, saudara kita, atau anak-anak di panti asuhan yang menantikan uluran tangan dan kasih sayang kita. Jangan tunda lagi niat baik kita, mulailah dari hal-hal kecil. Sisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka. Luangkan waktu kita untuk mengunjungi mereka. Berikan mereka semangat untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada kita, saudara seiman mereka, yang peduli dan siap menjadi sandaran bagi mereka. Menjadi penyantun anak yatim adalah sebuah investasi akhirat yang paling menguntungkan. Investasi yang ganjarannya adalah kedekatan dengan Rasulullah di surga. Siapa di antara kita yang tidak merindukan hal itu? Siapa yang tidak ingin berada di samping manusia paling mulia di tempat yang paling mulia? Semoga Allah melembutkan hati kita untuk senantiasa peduli kepada anak-anak yatim. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kelapangan rezeki untuk bisa menjadi penanggung dan pelindung bagi mereka. Dan semoga kelak kita semua dikumpulkan di surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kepedulian kita kepada permata-permata surga yang dititipkan di dunia ini, mari kita wujudkan sabda Rasulullah dalam kehidupan nyata kita. Jadikan rumah kita rumah terbaik yang penuh berkah dengan memuliakan anak yatim. Jadikan diri kita pribadi yang hatinya lunak dan kebutuhannya tercukupi dengan menyayangi mereka. Insya Allah, dengan begitu, hidup kita akan jauh lebih bermakna, lebih tenang, dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.